Cuma dia rokok ya. Dua. Saya ngerokok dulu. Kena fatwa. Beda fatwa ya. Beda fatwa ini. Beda fatwa tapi kita enjoy kan. Oke, sahabat saya dan Mas Dani ini punya perbedaan yang signifikan ya. Secara proses perkuliahan, ormek kita beda, secara ormas pun juga beda ya Mas ya. Beda. Saya Nahdlatul Ulama secara terlahir dari keluarga NU, secara apa ya, bawaan lahir gitu lah ya. Bawaan lahir. Dan Mas Danang ini dari Muhammadiyah ya. Di kampus ketika saya ketemu juga pernah ya semacam pernah cekcok karena perbedaan. Saya PMI, Mas Danang ini HMI. Tapi alhamdulillah kita tetap terikat dalam apa ya, bingkai pertemanan perkawanan kita seperti itu. Nah, apa Mas yang kok rasanya ketika apa ya? Jarang ya, khususnya di Trenggalek. Saya tidak pernah ketemu orang Muhammadiyah, jujur. Karena sejak SMP sampai kuliah kan di lingkungan pondok-pondok NU sampai pesantren. Saya rasa untuk perbedaan saya sudah menemui sejak lama. Dan fine-fine aja gitu. Fine aja sebenarnya. Kan sering itu Mas kita apalagi bicara ormas kan sering kali ada perbedaan sampai yang terkait masalah kunut itu kan sampai cekcok. Sebenarnya menurut saya Mas mulai dari YPMI IMI juga ada gitu. Apa ya Mas yang menjadikan semacam kayak harus ada kris-krisan kayak gitu apa sih Mas menurut saya? Sebenarnya gini. Apa rebutan pangan ya? Saya sendiri juga kalau rebutan pengaruh, kenapa pengaruh direbutkan? Mungkin kita pernah di masa itu, tapi enggak. Alhamdulillah enggak sampai. Dendam sampai tumpah ya. Ada masanya lah. Mungkin dalam tahap belajar saya rasa kalau dalam tahap kasanah keilmuan kita bersaing secara keilmuan fine, enggak masalah bagi saya. Itu mendewasakan. Ketika kita bersaing antara perbedaan itu dengan persoalan di luar keilmuan misalkan saling menjatuhkan dan lain sebagainya, itu yang mungkin saya kurang setuju ya. Ini Mas di medsos yang biasanya sering ada kayak satu saja kunut yang menjadi perbedaan di media sosial. Tapi ketika ketemu ya tidak begitu masalah sih. Wong kadang bakal malah ndak subuh. Lah, pertanyaan saya pernah ndak kayak sholat di tempat orang NU ketika kunut seperti apa gitu pernah ndak? Sering Mas. Sering ya? Ya sering. Jadi gini sih, kalau saya pribadi memang berusaha memahami pendapat juga. Mungkin dari teman-teman Nahdiyin ada pendapat dan lain sebagainya. Saya juga berusaha memahami. Nah, saya di Muhammadiyah juga berusaha memahami bahwa di Muhammadiyah ada pendapat dan dari segala pendapat ini memang jelas nggak ada yang bisa disalahkan gitu. Punya dasar semua gitu, kan? Memang itu loh. Dan seharusnya kita tuntas di situ. Kalau memang Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin, maka ya buktikan rahmatan lil alamin itu secara autentik. Oh gitu ya. Adanya perbedaan ya memang perbedaan itu suatu khasanah yang pasti. Mungkin kalau kita bedah dari dulu munculnya aliran-aliran teologi itu kan pecahnya berapa aliran Islam dan lain sebagainya. Madhab juga gitu. Madhab juga begitu. Di madhab pun dari madhab satu dan madhab yang lain juga tata caranya berbeda kan gitu. Dan itu memang diakui semua. Di lingkungan Trenggalek khususnya kan ya sering Mas enek kaya kundangan orang mati. Enek yasinan. Lah itu sampean di lingkungan Muhammadiyah jenengan di mana? Kalau seperti itu gimana Mas? Enek undangan yasinan, enek undangan kayak gitu. Nah, kalau kebetulan di lingkungan saya itu memang kalau sekilas kita melihat mungkin nanti kalau Mas bisa main ke rumah saya itu kayak seperti nggak bisa membedakan mana yang berlatar belakang Muhammadiyah berlatar belakang Nahdiyin ya. Karena memang ya hidup bersamaan di sana seperti itu. Nah mungkin kalaupun ada perbedaan terkait pemahaman secara akidah atau fikihnya itu
Nah, ketika misal tadi yang dicontohkan berkaitan dengan Iya, undangan iya. setelah Ah. kematian itu kan, Iya, kalau di contoh. Nahdiyin kan ada selamatan sampai 7 7 hari, hari, 40, 1000 40. bahkan. Nah, itu secara muamalah kalau yang diterapkan oleh saya bercermin dari keluarga ya, dari orang tua saya yang juga Muhammadiyah kan. Orang tua saya, bapak saya itu Muhammadiyah. Ketika ada undangan itu ya secara muamalah itu harus tetap dijalankan. Muamalah artinya kan sosial, yaitu secara sosial kita tidak boleh meninggalkan itu. Kita membangun realitas sosialnya tetap, tetapi ketika membangun persoalan akidah kita juga nggak akan melakukannya. Misal contoh yang dilakukan oleh orang tua saya itu seperti ini, ketika ada undangan itu pasti datang di Misal sana, ada undangan datang gitu ya. datang di sana banyak orang kan, kita bercengkrama dan lain sebagainya, itu berarti kita bermuamalah dengan orang, ya kan, sama-sama bermuamalah, habluminanas lah. Tapi terkait dengan habluminallahnya atau secara akidahnya, mungkin ketika diberikan sajian makanan itu tidak, beliau menolak karena ya posisinya sepemahaman yang saya sependek pemahaman saya ya terkait ini kan, memang di Muhammadiyah sendiri kan menganggap bahwa memang setelah kematian itu keluarga sang ahli mayit ini, keluarga sang mayit ini kan juga dalam keadaan kesusahan. Jadi memang tidak mau memberatkan beban sang keluarga seperti harus menyediakan sajian dan lain sebagainya. Tapi secara muamalah yang dilakukan oleh orang tua saya, mungkin saya juga ketika di rumah itu kami pasti datang dan bercengkrama dengan orang-orang. Oh iya, berarti tetap hadir ya, kayak ada ya sini kayak gitu. Tapi mungkin ini sih Mas, dari setiap pandangan di masing-masing wilayah mungkin kulturnya beda-beda di Muhammadiyah sendiri. Mungkin di Nahdiyin juga ada perbedaan juga sih. Ya ada lah, khilafiyah kan ya pasti ada. Suatu kepastian juga itu. Ini mah kalau di lingkungan saya Gus Yanuan ada pemuda kan. Untuk NU ada Ibnu, ada mungkin ya ada Ansor itu. Kalau di Muhammadiyah ada. Di Muhammadiyah itu ada Ortum ya, organisasi otonom namanya. Oh, Ortum ya. Iya, organisasi otonom ini kalau di kalangan pemuda itu ada pemuda Muhammadiyah. Nah, kalau yang perempuan ada Nasihatul Aisyah kan. Nasihatul Aisyah itu yang pemudi. Oh, Nasihatul Aisyah itu kayak IPPNO gitu. Coronde. Bukan sih, yang Fatayat mungkin. Oh iya. Kalau yang di Nahdien ada muslimat yang orang-orang tua ibu-ibu. Kalau di Muhammadiyah ada Aisyah. Oh, Aisyah. Terus banyak lagi sih, ada IPM itu sama dengan Ibnu IPPNU yang menaungi pelajar. Aku kemarin aku nonton story. Iya. Sampean ada, nggak tahu aku pokok surat Muhammadiyah kerjasama sama apa? Pokok internasional apa? Sama Australia. Apa acara apa itu? Itu berkaitan dengan MDMC ya. Muhammadiyah Disaster Management Center kalau nggak salah itu sih kepanjangannya. Saya juga masih baru kemarin sih nyentuh di MDMC, karena MDMC ini berkaitan dengan relawan Muhammadiyah dalam bidang kemanusiaan, kebencanaan dan lain-lain. Ada gitu ya? Ada. Itu. Orang-orang isinya orang masyarakat juga. Kalau secara jelas globalnya mungkin saya kurang tahu juga sih Mas, nggak berani menentukan. Cuma kemarin itu kan memang di Trenggalek itu pembentukan relawan desa sih. Relawan desa itu dari Trenggalek itu ada beberapa desa yang terpilih itu ya sebagai respon terkait potensi bencana tsunami itu juga kan Laut Selatan gitu. Nah itu sih.